Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Namira Nopalina. Nama saya Aulia Rahmawati dari Kami akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Menurut para ahli, yang pertama, menurut PRIS 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Yang kedua, menurut National Education Association 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat keras, sehingga dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Menurut bahasa, media dari bahasa Latin atau medius berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Yang kedua, ruang lingkup media pembelajaran. Ruang lingkup media pembelajaran meliputi alat, bahan, peraga, sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pengajaran yang meliputi: pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, seluk-beluk proses belajar. Yang keempat, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Yang kelima, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Yang keenam, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Yang ketujuh, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang kedelapan, media pendidikan dalam setiap masa pelajaran. Yang kesembilan, usaha inovasi dalam media pendidikan. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, pemusat perhatian siswa. Yang kedua, menggugah emosi siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang kelima, membangkitkan motivasi bagi siswa. Yang keenam, membuat pembelajaran lebih konkret. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang kedelapan, mengaktifkan pembelajaran. Yang kesembilan, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Yang kesepuluh, mengaktifkan respon siswa. Kedudukan media dalam pembelajaran terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama, berdasarkan karakteristiknya, yang kedua di dunia pendidikan, dan yang ketiga dalam sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, tujuan, isi, metode, media, dan evaluasi. Yang keempat, proses belajar dan mengajar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat pengajar menyampaikan pelajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa. Dan yang keempat, alat untuk mempertinggi interaksi guru dan siswa. Yang kelima, teknologi pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, portofolio elektronik. Yang kedua, teknologi untuk pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, mengundang partisipasi aktif siswa. Dan yang terakhir adalah tahap tidak lanjut. Penjelasan kedudukan media dalam pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan karakteristiknya.
Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing dan menampilkan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Menurut Scrum, kita dapat melihat media menurut karakteristik ekonomisnya, lingkup sasarannya yang dapat diliputi, dan kemudahan kontrol pemakai. Jadi, antara klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Dalam di dunia pendidikan, seorang guru dapat memusatkan tugasnya pada aspek-aspek lain seperti pada kegiatan bimbingan dan penyuluhan individual dalam kegiatan pembelajaran. Sistem pembelajaran. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Proses belajar mengajar. Yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat pengajar menyampaikan pelajaran. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam kedudukannya seperti halnya di atas, jelas telah memberikan manfaat besar bagi anak didik. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya. Dan pengajar bisa menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, alat untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan, sehingga mempertinggi kualitas proses belajar mengajar. Tiap-tiap siswa mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatan. Teknologi pembelajaran terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, portofolio elektronik. Portofolio elektronik atau sering disebut e-portofolio merupakan suatu kumpulan hasil karya pembelajar atau siswa, pengajar, maupun karyawan yang dikemas dalam berbagai bentuk atau format elektronik dalam bentuk video, audio, situs web, dokumen, dan lainnya. Yang kedua, teknologi untuk pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik cenderung menekankan pada penerapan konsep belajar. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran jarak jauh, berinteraksi secara langsung, terpisah jarak dan waktu, tetapi masih dapat melakukan proses belajar dengan cara memanfaatkan cara pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh juga dapat membantu anak didik untuk mengakses pendidikan kapan saja, tidak hanya saat di sekolah maupun saat bertemu dengan pengajar. Mengundang partisipasi aktif siswa. Kedudukan media pada tahap ini dapat merangsang terjadinya diskusi di antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Membantu siswa menemukan gagasan untuk mengawali kegiatan mengarang, bercerita, dan kegiatan kerja kelompok. Sebagai sumber kegiatan belajar mandiri untuk melengkapi atau memperkaya pengetahuan yang dipelajari di kelas, serta mengundang keterlibatan kognitif dan emosional siswa secara spontan. Yang kedua, tahap tidak lanjut. Kedudukan media pada tahap ini untuk mempermudah program remediasi dan pengayaan. Sebagai contoh, membuat clipping, mengumpulkan gambar, binatang dari kelompok sejenis, membuat laporan hasil pengamatan, mencari informasi atau berita tentang seorang tokoh yang disenangi anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.